Shalom, kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Kebudayaan India tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain, misalnya kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Namun, tahukah Anda mengenai bagaimana proses masuknya kebudayaan India ke Nusantara? Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 5 teori, yakni teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Chandler yang mengungkapkan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena keterkaitan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Yang kedua, teori Waisa dikemukakan oleh Nicholas J. Crum yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebaran agama tersebut di Nusantara, karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menepati Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakatnya. Yang ketiga, teori Kshatriya. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berdamai. Mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh C.C. Brin, Mukir, dan J.C. Moens. Yang keempat, teori arus balik. Menurut F.D.K. Bos, berdasarkan prasasti Melanda terdapat keterangan bahwa Bela Putradewa atau Raja Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara dan Landa sebagai tempat untuk menyembah ilmu tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu nyata dikabulkan setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana. Mereka kemudian kembali ke Nusantara. Mereka lah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Buddha di Indonesia. Yang kelima, teori sutra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menempati Nusantara, mereka berasimilasi dan berkulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme, berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber.